Lagi males baca buku deh. Biar semangat, gimana kalau kita belajar bareng aja? Kali ini kita akan membahas sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia. Terbentuknya Mahkamah Konstitusi diawali niat dari para penyusun Undang-Undang Dasar tentang legitimasi pengujian undang-undang atau constitutional review. Karena pentingnya isu ini, maka pada saat penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 15 Juli 1945, awal mula dicetuskan oleh Yamin agar Mahkamah Agung diberi kewenangan membanding undang-undang, tetapi ditolak Supomo dengan alasan Undang-Undang 1945 tidak dianut ajaran trias politika dari Montesquieu. Yamin mengusulkan dengan mengatakan bahwa agar Balai Agung atau Mahkamah Agung tidak hanya melaksanakan bagian kekuasaan kehakiman, melainkan menjadi badan yang membanding apakah undang-undang yang dibuat oleh DPR tidak melanggar Undang-Undang Dasar yang bertentangan dengan hukum adat yang diakui, ataukah tidak bertentangan dengan syariah agama Islam. Pendapat Yamin kemudian ditanggapi oleh Supomo, yang pada intinya tidak menyetujui kewenangan pengujian undang-undang terhadap undang-undang yang diberikan ke Mahkamah Agung, melainkan diberikan kepada peradilan khusus yang namanya Constitutional Hof, suatu pengadilan spesifik semacam di Austria, Cekoslowakia, Jerman. Supomo juga berpendapat bahwa konsepsi Undang-Undang Dasar ini tidak memakai sistem yang membedakan secara prinsipil antara tiga badan atau lembaga negara, artinya tidaklah kekuasaan kehakiman akan mengontrol kekuasaan membentuk undang-undang. Tegasnya, yang dianut Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan menurut teori trias politika. Undang-Undang 1945 sebelum amandemen tidak dapat menerapkan fungsi pengujian undang-undang karena menganut prinsip supremasi parlemen dengan menempatkan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Artinya, lembaga legislatif tidak boleh diuji oleh cabang kekuasaan lain. Menguji undang-undang hasil produk legislatif bersama eksekutif sama halnya mencampuri kekuasaan legislatif dan eksekutif. Untuk menjaga kemurnian teori trias politika, maka Mahkamah Agung tidak diperkenankan menguji undang-undang. Doktrin yang ada di sistem hukum Belanda menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman tidak boleh menilai dan menguji undang-undang produk legislatif, karena undang-undang bukan produk hukum melainkan produk politik. Hal ini yang menjadi larangan dalam sistem hukum Belanda bahwa undang-undang tidak boleh diganggu-gugat karena merupakan produk politik. Doktrin inilah yang dianut oleh Supomo sehingga tidak menerima ide untuk menguji undang-undang oleh Mahkamah Agung. Dari segi sejarah, fungsi pengujian undang-undang itu direncanakan sejak awal pendirian Negara Republik Indonesia. Para sarjana dan ahli hukum membaca perdebatan Yamin dan Supomo ketika penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu pula terhadap MPR yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Memberikan kewenangan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi selaku pelaksanaan kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung. Dalam sejarah, pengujian undang-undang sudah direncanakan dari awal melalui gagasan para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 dan dilanjutkan oleh MPR menetapkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Gagasan pembentukan MK menjadi kenyataan ketika Undang-Undang Dasar 1945 untuk ketiga kalinya 2001 sebagaimana tampak pengaturannya dalam ketentuan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dari awal diusulkan MK ditempatkan dalam lingkungan MA, jadi dianggap merupakan bagian dari MA. Usul tersebut dirumuskan pada pasal 25B Rancangan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945. Tidak sempat dibahas dalam sidang tahunan MPR atau risalah sidang MPR tahun 2000. Usul tersebut baru dibahas dalam sidang panitia ad hoc
atau PAH IBP pada September 2001 dan mengadopsi usul yang disampaikan oleh tim ahli PAH IBP MPR, yaitu menempatkan MK di luar lingkungan MA. Jadi, MA dan MK sama-sama menjalankan kekuasaan kehakiman, hanya wewenang yang berbeda satu sama lain. Sebagaimana tampak dalam rumusnya, ketentuan pasal 24 ayat 2 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang selengkapnya ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Sejak tahun 1980, ide pengujian konstitusionalitas undang-undang terus diusung oleh para sarjana hukum, terutama pengacara, seperti usul Ikatan Advokat Indonesia. Sesungguhnya dalam rangka tuntutan untuk memperdayakan Mahkamah Agung, Ikatan Hakim Indonesia telah lama memperjuangkan agar Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagai salah strategis yang dicetuskan sejak tahun 1970 untuk memberdayakan Mahkamah Agung. Setelah perubahan Undang-Undang 1945, masa sidang kedua tahun 2000, ide Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tersendiri baru muncul dan mulanya dikaitkan dengan perdebatan tentang impeachment yang mengiringi perdebatan tentang pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Oleh pasal tentang ini terpisah dari rumusan pasal 24C ayat 1 mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tahapan untuk MK terjadi di tahun 2000, ketika aktivis LSM mulai membuat gerakan-gerakan, merumuskan ide-ide tentang amandemen bahkan konstitusi. Wacana pembentukan MK mengerucut, termasuk ketika anggota DPR di PAH 1 BP MPR mulai melakukan studi banding ke beberapa negara. Mereka juga mulai merasakan kebutuhan lembaga baru yang diperlukan untuk menjaga konstitusionalitas sistem ketatanegaraan dan menguji undang-undang serta mengatasi kalau ada dispute antar lembaga negara. Indonesia merupakan negara yang ke-78 memiliki Mahkamah Konstitusi yang terpisah dari Mahkamah Agung. Perumusan ketentuan tentang MK dimuat dalam pasal 24C dan dalam peraturan peralihan ditegaskan bahwa MK harus telah dibentuk sebelum 17 Agustus 2003. Dan sejak 10 Agustus 2003, ketika perubahan Undang-Undang Dasar 1945, masa sidang ketiga tahun 2001 disahkan oleh MPR RI. Kewenangan MK untuk sementara waktu dijalankan oleh Mahkamah Agung. Selama masa 1 tahun persiapan itu, di Kepanitraan MA telah teregistrasi 14 perkara pengujian undang-undang. Setelah MK terbentuk, semua perkara pengujian undang-undang tersebut dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi. Dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003 yang telah berlaku secara operasional sejak ditetapkan pengangkatan 9 hakim konstitusi pada tanggal 15 Agustus 2003. Dan pengucapan pada tanggal 16 Agustus 2003. Rekrutmen para hakim mesti dilakukan menurut undang-undang yang baru mendapat persetujuan bersama di DPR RI pada tanggal 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada tanggal 15 Agustus 2003. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2003, Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh anggota tertua. Ahmad Rostandi memilih ketua yakni Profesor Dr. Jimli Asidik dan Profesor Dr. Haji Muhammad Laika Marzuki, SH, sebagai wakil ketua. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.